Kita kembali lagi di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha. Oke. Masih semangat ya? Masih. Oke, jadi sambil belajar dari Agan Ripan. Nah, kembali lagi tahap ini ya, di episode ini kita akan lebih banyak membahas tentang dari 5 tangga bisnis itu di level paling awal dulu kan ya. Paling awal dulu, tangga paling pertama dulu, level starting. Apa aja isinya kan? Ya, di tangga starting itu yang pertama yang paling penting bagi yang belum mulai usaha, satu, gimana caranya memulai usaha dengan modal seminim mungkin, secepat mungkin. Oke. Ya, jadi kalau jangan ditunda-tunda gitu. Kalau ditunda-tunda nanti momennya hilang. Nah, jadi habis ini kan semangat, wah besok aja, akhirnya nggak mulai-mulai gitu lah. Karena kebanyakan penundaan gitu. Jangan dipikirin ya. Jadi justru kalau mikirin, wah nggak ada modal, justru itu yang salah. Ya, mindsetnya salah duluan, ya kan ya. Terus apa lagi? Nah, yang kedua, ketika sudah mulai usaha, yang kedua adalah fokus gimana caranya biar usahanya survive dulu gitu loh. Ibaratnya tuh biar asap dapur tuh ngebul dulu lah gitu loh. Biar muter dulu. Ya, jadi kalau ini ada yang jurusan akuntansi ya. Nah, kalau di akuntansi itu yang penting debit, kredit, saldo. Itu aja dulu yang penting ya kan ya. Ya, yang penting usahanya survive dulu ya. Kemudian jangan terlalu mikir untungnya harus gede gitu ya, harus cepat kaya segala macam. Yang nggak apa-apa, untungnya kecil selama pembayarannya bagus atau cash atau tunai gitu loh. Jadi misalnya kalau kita usaha, istilah itu apa ya? Nggak usah untung yang gede-gede, yang penting harian hasilnya. Muter terus. Supaya modalnya bisa diputar lagi untuk besok atau bulan berikutnya gitu. Nah, jadi fokusnya itu adalah gimana caranya untuk meramaikan toko seramai-ramainya gitu loh. Kalau kita buka toko gitu ya, punya usaha apa, online, offline, segala macam. Yang penting rame gitu. Kayak ketika orang ngumpul, apa? Wah, ternyata nggak ada apa-apa. Kelihatan rame aja. Betul ya. Jadi fokusnya ke situ dulu. Gitu kan, kalau di pinggir jalan, wah tiba-tiba rame. Apa sekalinya? Oh, ada orang kecelakaan. Jangan sampai ya. Ya, jadi kegiatannya biasanya kalau kita di tangga starting ini gimana caranya kita bikin promo yang teragenda ya, yang masif segala macam agar kapasitas kita yang sediakan itu terpenuhi minimal 70%, 80% lah. Kalau bisa sampai 90% gitu. Contoh misalkan kita produksi keripik pisang misalkan 100 bungkus per hari. Maka dalam sehari itu minimal 70 bungkus terjual gitu loh. Gimana caranya gitu loh. Nah, fokusnya ke situ dulu gitu loh. Jadi nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Hilang aja itu ya. 70 bungkus hilang aja. Tapi yang gratis gitu ya. harus dijual gitu lah. Nah, tapi caranya misalkan kita diskon 50% gitu ya. Ini di level pertama nggak apa-apa diskon besar-besaran kayak gitu. Jadi bukan mementingkan banyaknya sedikitnya untung ya. Tapi yang penting kuantitas barangnya yang banyak keluar ya. Fokusnya adalah gimana caranya orang banyak mengenal produk kita dulu. Gitu. Semakin banyak yang kenal, maka semakin bagus. Gitu. Nah, jadi skill-nya yang harus dikuasai di tangga ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skill yang harus dikuasai di tangga ini. Yang pertama ada namanya 6. Ya, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama namanya mindset sukses ya. Jadi sukses itu seperti apa yang benar gitu ya. Sudah tuh, episode kemarin sudah. Mindset sukses. Nah, ditonton di channel YouTube ya, ada ya. Nah, yang kedua namanya skill negosiasi. Nah, ini skill untuk mengganti modal menjadi nego. Gitu. Jadi nggak semuanya modal itu buat apa sih? Buat sewa toko, buat bayar karyawan segala macam. Nggak harus keluar duit, tapi bisa kita negosiasi gitu loh. Ini perlu saya jelaskan atau ini lanjut dulu? Nanti ya. Nah, yang ketiga namanya skill selling atau skill menjual. Ya, di sini ada yang bagian pemasaran. Ada tadi ya. Jurusan pemasaran? Jurusan pemasaran ada? Ada di rumah ya. Oke. Ya. Bedanya menjual dengan pemasaran apa? Wah, lama nanti kalau mikir ya. Menjual adalah bagian dari pemasaran gitu ya. Pemasaran ada beberapa kegiatan. Menjual, promosi, kemudian positioning, yang terakhir namanya branding. Ada 4 kegiatan pemasaran. Cuma di tangga starting cukup 1 saja yang dikuasai. Skill menjual saja dulu. Sellingnya bukan marketingnya ya? Bukan marketingnya. Kenapa? Karena selling itu yang menghasilkan duit. Selling itu adalah, nih, Anda beli pisang ini, kita dapat 5.000. Nah, proses melakukan itu namanya selling, menjual namanya. Kalau pemasaran banyak, lebih luas lagi kayak gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menjual produk kita ya secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya gitu loh. Itu namanya skill menjual namanya. Yang kelima namanya promosi kreatif. Bedanya promosi dengan menjual apa?
Menjual tadi adalah kegiatan agar orang mau beli produk kita, promosi adalah agar orang mencari-cari produk kita. Itu bedanya. Ya, gimana caranya agar orang mencari-cari produk kita ini gitu loh. Ya, caranya macam-macam, bisa via Facebook, sosial media segala macam ya. Yang penting orang mencari dan kemudian terjadilah selling atau penjualan gitu loh. Nah, yang terakhir ada namanya keuangan untuk pemula. Nah, jadi kalau teman-teman yang akuntansi kan ada belajar namanya neraca, laporan laba rugi segala macam. Di level pemula ya, saya sarankan jangan terlalu ribet dulu. Cukup saldo pengeluaran, kredit, pemasukan, saldo cukup itu aja. Dan kalau 3 kolom itu aja dulu. Ya, dan kalau bisa dipisah rekeningnya. Ya. Jadi rekening usaha ada, rekening pribadi ada gitu loh. Nah, cukup itu aja sih dulu kalau di level pemula. Oke. Gitu. Sama jangan lupa yang episode-episode yang lalu sudah kita bahas juga ya, termasuk produk yang ngangenin juga. Ya, kalau bikin produk ada materinya kemarin ya. Harus ngangenin kemasannya juga, distribusi, promosinya juga. Itu juga jangan lupa itu. Ya. Oke. Mungkin kalau sobat di rumah yang lihat ya, ini ada apa ini ya? Ada sesuatu, Pisang kekinian. Kita ambil nih. Nah, ini ada keripik pisang. Cuma nggak kelihatan pisangnya ya, kelihatannya monyetnya. Ya, karena apa? Karena monyet identik dengan pisang. Ya, pisang suka makan. Kita panggil aja yang punya ini, ya. Mas Ali, silakan. Tepuk tangan dulu dong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelah sini. Kita langsung duduk aja deh. Oke, langsung duduk aja, silakan. Mas di Ya, tengah. nah, kursi kehormatan. Kursi panas. Mas Ali, Ya, panggilannya ya, Ya, lengkapnya namanya siapa? namanya Muhammad Al-Sadiqi ya. Muhammad Ali. Muhammad Al-Sadiqi. Oke, dari mana Mas aslinya? Aslinya dari Harway, Ribang 2, desanya. Kita posisi di Desa Ribang 2-nya itu sendiri. Oke, Pak RT-nya siapa namanya? Pak RT. Oke, ini produknya kita lihat keripik pisang Saraba, banana chips, panjang ya, biasanya kalau ini kalau orang nyari apa namanya? Saraba, Keripik Saraba gitu Saraba, ya. ya. Kenapa namanya keripik pisang Saraba? Karena saya suka dengan logo dari Tabalong itu sendiri. Sarabakawa. Sarabakawa. Saya Oke. pikir mungkin bisa membawa identitas dari Tabalong sih, sebenarnya kayak gitu. Jadi siapa tahu nanti kalau memang produk ini bisa jalan di luar atau misalnya terjual banyak di luar, orang kenal dengan nama Saraba. Oh, Saraba itu dari Tabalong gitu. Sama seperti mungkin burger. Burger kan kata orang dulu terkenal di daerah Jerman asalnya, kan seperti itu. Nah, saya pikir kenapa nggak saya pakai juga seperti itu gitu. Nama yang memang identik dengan daerah kita sendiri. Makanya saya pikir namanya adalah kayak yang pas nih Saraba gitu kan, identik dengan Tabalong itu sendiri. Kenapa nggak pakai nama-nama yang agak ke barat-baratan gitu? Delicioso gitu ya. Saya nggak bisa bahasa barat. Mas. Atau banana chips ada ya mungkin ya? Mungkin ada merek itu ya. Chips banana. Ya mungkin lebih suka daerah sih sebenarnya. Jadi brandnya saya pengen memang brand itu berasal dari daerah kita sendiri. Gitu. Oke. Makanya namanya Saraba itu sendiri. Ini sudah berapa lama? Ini usahanya? Ya, usahanya. Usahanya kita mulai 2016. Cuma untuk kemasannya seperti ini kita baru mungkin sekitar 2 tahunan. Berarti ini sudah kurang lebih 3 tahun ya? 3 tahun. Ya, 3 tahun. Dari awal memang bisnisnya ini apa nah? Keripik pisang, nggak bikin yang lain? Enggak, kita dulu bukan keripik pisang. Apa dulu pertama apa? Dulu Awalnya? saya coba-coba ini bikin stik pangsit dulu. Stik pangsit. Karena belum kepikiran ke keripik pisang. Ya. Jadi dulu itu cerita awalnya itu memang mungkin pertama saya dulu pernah kerja di salah satu toko swalayan. Karena dulunya pengen wirausaha tapi nggak punya modal, Mas. Pengen punya usaha tapi nggak usah modal. Kemudian usaha pertama drop karena waktu itu awal kuliah itu tahun 2014 saya punya sedikit uang.
pengen buka usaha, ternyata kok ada dapat satu ide, yaitu usaha madu. Karena Tabalong katanya dulu identik dengan madu. Sebentar. Ya. Pangsit tadi berapa lama? Pangsit 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kemudian beralih ke madu. Jadi awalnya di madu dulu. Oh, madu dulu, justru Iya, madu dulu. bukan di Oke. pangsit. Jadi lulus kuliah, madu dulu. Ternyata hanya bertahan 1 malam. Kayak lagu ya, kayak lagu dangdut ya. Pasti Alasan- tahu deh. Madu 1 malam. Alasannya itu ini mas, saya beli di daerah Plehari, indukannya. Padahal kan Ternyata di daerah kita banyak juga. bukan yang indukan yang di HIF, yang kotak itu bukan Oh, ya kalau di bukan. sini. Kita dulu itu pengen yang di HIF kayak gitu. Ternyata malam itu saya bawa, paginya hilang. Kabur. Kabur. Pulang kampung mungkin Pulang dia. kampung mungkin ya. Naik taksi dia. Naik taksi. Pulang ke sana. Jadi akhirnya modal hilang, Heeh. terus tawonnya atau HIF-nya hilang. Ya saya pikir, wah saya nggak punya ide lagi nih. Akhirnya, wah nggak punya ide, nggak punya modal. Akhirnya saya coba-coba cari peluang baru, tapi malah saya pengen bekerja dulu. Coba sambil cari peluang tadi. Akhirnya saya masuk salah satu toko swalayan tadi untuk bekerja. Di situ saya dapat ide. Setelah beberapa bulan bekerja, saya dapat ide untuk ternyata ada peluang di makanan ringan. Saya lihat peluangnya cukup signifikan karena ternyata ada produsen luar yang masuk ke Kalimantan itu sendiri hanya untuk menyuplai makanan ringan kita di Tabalong itu sendiri. Makanya Pisang juga waktu itu. macam-macam sih mas. Jadi ada berbagai bentuk dan saya pikir ini simpel aja kalau bisa dibikin di sini, kenapa nggak dibikin di sini kan gitu. Akhirnya saya pikir kenapa nggak? Kalau orang bisa, kenapa harus kita? Kenapa? Kembali mas ya. Pas saya mau mikir. Ya jadi situlah akhirnya saya putuskan untuk resign dan coba-coba peluang di tadi stik pangsit. Stik pangsit dulu. Ya, coba stik Oke. pangsit, berjalan. Ternyata semakin berjalan waktu saya nggak ibaratnya nggak bisa membesarkan ini stik pangsit karena pertama Apa waktu itu kendalanya apa? terkendalanya ini mas, saya nggak profesional di pembuatannya. Jadi nggak lihai gitu loh. Oke, masih apa? Orang yang buat atau gimana? Waktu itu sempat saya sendiri dan juga orang juga saya mau Mempekerjakan orang. orang. Tapi setelah sekian lama ternyata produk ini saya tidak bisa kembangkan seperti itu. Intinya di situ. Akhirnya saya putuskan apalagi nih yang kira-kira bisa saya buat yang bisa memang mengembangkan daerah sekitar saya dan juga pasarnya cukup besar di Tabalong. Mikir-mikir kan, ternyata ada masukan pisang. Kenapa nggak keripik pisang? Pisang kan banyak tuh di daerah, di Haruai, kemudian Di mana-mana banyak pisang. Iya, banyak pisang. Karena Kemudian- monyetnya juga banyak. di Tabalong, orang-orang suka makan keripik pisang. Saya juga suka makan. Suka Pak ya? Alhamdulillah. Berarti. Bukan berarti saya Itu ya. Ya, akhirnya dari situ kenapa nggak saya fokus coba ini? Karena sumber daya di daerah tuh sangat banyak sekali. Akhirnya coba sedikit-sedikit dari kemasan tradisional. Saya dulu pernah masuk di SMK Semea. Saya pernah dulu masukkan bungkus 500-an kayak gitu, 2000-an. Saya masukkan ke sekolahan awalnya. Kemudian saya pikir kalau terus-terusan kayak gini saya nggak bisa berkembang. Hanya saya pikir lebih jauh. Saya coba di minimarket. Gimana nih? Di minimarket kira-kira pasarnya cukup besar nggak di Tabalong gitu. Saya coba masukkan dari situ. Ternyata cukup bagus. Cukup bagus. Akhirnya kenapa nggak saya kemas yang lebih bagus lagi? Kemas lebih bagus. Akhirnya Jadilah muncullah seperti ini. Ya, Oke seperti deh. itu. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Tetap di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang mudah. Yang berwirausaha.